lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah pandemi COVID-19 dengan penuh suka dan duka, kaum muslimin dan muslimat khususnya serta manusia pada umumnya, kita berada pada kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Wabah COVID-19 bukan hanya merontokkan sendi-sendi perekonomian, tetapi juga bahkan kemanusiaan kita, dan khususnya kaum muslimin dan muslimat di seluruh pelosok dunia menjalankan aktivitas ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 dengan kondisi wabah COVID-19. Tentu hal ini menjadi catatan buat kita seluruhnya, dan kita harus mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita seluruhnya. Masih teringat dengan kita masih mengingat bahwasanya di akhir 2019 pada bulan Desember di Wuhan, Cina, di mana awal mula wabah ini berkembang, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai bulan ini kita masih terus berjuang bagaimana kita bisa hidup kembali kepada kehidupan yang normal yang sebelumnya COVID ini berkembang. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tentu apa yang terjadi hari ini tidak terlepas dari tindak tanduk manusia secara umumnya, dan terkhusus orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga apa yang terjadi hari ini bisa dikatakan bahwasanya disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Para pakar sudah melakukan ikhtiar dengan sangat baik. Mereka berupaya untuk bagaimana mengusahakan COVID-19 ini tidak berkembang, dan walaupun pada akhirnya COVID-19 sudah masuk dan bahkan menyebar di seluruh negara ataupun juga di seluruh negeri yang ada di bumi ini. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ikhtiar dari segi ilmiah, dari segi saintifik, membuat formulasi, baik itu physical distancing maupun social distancing, tentu ini adalah ikhtiar, hanya memberikan jarak antara satu fisik dengan fisik yang lainnya, ataupun membatasi interaksi dari satu dengan yang lainnya. Dan kita perlu ingat bahwasanya manusia tidak hanya berdiri, tidak hanya memiliki fisik, tidak hanya memiliki jasad, tetapi juga memiliki ruh dan juga spiritualitas. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ingat bersama bahwasanya banyak yang terjadi hari ini, physical distancing maupun social distancing, memberikan efek yang juga tidak sedikit dari sisi negatif, di mana banyak orang tua, banyak anak-anak, remaja maupun juga yang dewasa merasa depresi maupun juga merasa stres dengan kondisi apa yang terjadi hari ini. Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan kepada kita seluruhnya. Tentu melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka dalam kondisi yang hari ini, maka sepatutnya dan seharusnya buat kita seluruhnya untuk nasta'inu billah bis-sabri was-salah, dengan kesabaran dan juga dengan salat. Bagi yang belum, mungkin tahun-tahun sebelumnya atau kehidupan kita yang jauh dari melaksanakan salat, atau mungkin dari kita yang sering melalaikan salat, atau bahkan kita yang sudah melakukan salat. Tetapi ingat, orang-orang yang sudah salat, apakah sudah kita mencapai kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu hal ini menjadi catatan buat kita seluruhnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka salat, kesabaran dan salat menjadi media, menjadi usaha buat kita, di samping dari physical distancing maupun dari social distancing yang menurut pakar, menurut keilmiahannya itu bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kekhusyukan tentu ini penting, dan tentunya kesabaran pada hari ini juga sangat penting, di mana orang-orang kaya yang memiliki kelebihan harta, di mana orang-orang yang memiliki kekurangan harta, sama-sama diuji kesabarannya, sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memberikan, mengeluarkan hak-hak fakir miskin. Mereka mengeluarkan sebagian harta untuk orang-orang yang tidak mampu, dan orang-orang yang tidak mampu juga bersabar, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki kita setiap orang. Dan tentu kita tidak ingin lari dari apa yang terjadi hari ini, apa yang Allah takdirkan terhadap kita seluruhnya, umat manusia, dan khususnya umat muslim yang pada saat ini juga sedang melaksanakan ibadah puasa. Maka perlu kita sadari dan kita pahami bahwasanya kematian disebabkan COVID adalah salah satu sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kematian, dan ia bukanlah satu-satunya sebab sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita. Tetapi perlu kita sadari bahwasanya tidak boleh, dan kita tidak juga boleh lalai terhadap ikhtiar-ikhtiar yang harus kita usahakan. Jangan sampai kita menghadapi situasi seperti ini dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Seperti misalkan kita melakukan hal-hal yang menantang, hal-hal yang merusak, hal-hal yang konyol, sehingga hal ini bisa membahayakan bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, qul innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, bahwasanya kematian yang engkau menghindari darinya pasti akan menemuimu. Maka pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan kepada kita seluruhnya, mari kita bersama-sama melawan COVID-19 ini dengan sama-sama berikhtiar, tidak hanya kepada ilmiah, tetapi juga pada mentalitas dan spiritualitas kita, dengan cara tetap melakukan physical distancing, dengan melakukan social distancing, tetapi juga tidak mengabaikan dan bahkan mengutamakan untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua formulasi, yaitu wasta'inu bis-sabri was-salah. Pertama dengan sabar, dan yang kedua dengan salat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.